Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah kebijakan terbaru dari LPMP, yaitu terkait dengan kebijakan peningkatan mutu sekolah di masa pandemi ini. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, kondisi pandemi ini belum berakhir, tetapi memang ada perbaikan. Misalkan di Banyuwangi sendiri, bulan yang lalu sudah masuk pada level 1, tetapi bulan ini menurut informasi kembali pada level 2. Nah, dalam situasi seperti ini maka LPMP mengeluarkan kebijakan baru bagaimana cara peningkatan mutu di masa pandemi ini. Nah, di dalam masa pandemi ini memang ada dampak yang kita rasakan kurang baik ya, terutama di dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu yang kita harus laksanakan secara belajar dari rumah. Antara lain dampak yang sudah ditemukan adalah banyaknya anak putus sekolah, kemudian penurunan capaian belajar, dan kemudian meningkatnya kekerasan pada anak. Nah, oleh karena itu pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan, antara lain diawali dengan penyederhanaan kurikulum, kemudian belajar dari rumah dan seterusnya. Nah, seiring dengan berubahnya waktu, maka kebijakan terbaru yaitu tanggal 30 Maret tentang vaksinasi tenaga pendidik, dan kemudian dimulai dengan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian kebijakan ini dikeluarkan oleh LPMP sebagai respon dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Intinya ada 4 kebijakan itu. Yang pertama adalah tentang vaksinasi. Jadi kita akan melihat bagaimana vaksinasi yang dilakukan di sekolah, baik kepada guru dan tenaga kependidikan maupun kepada siswa. Kemudian yang kedua terkait juga dengan mitigasi resiko PTM terbatas dan edukasi PHBS. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah untuk merespon atau untuk mengurangi resiko-resiko terkait dengan pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penguatan literasi dan numerasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa inti sebenarnya dari pendidikan atau dari pembelajaran yang kita lakukan di saat sekarang ini, kebijakan terbaru ini, yaitu muaranya pada peningkatan literasi dan numerasi. Nah, ini juga akan kita lihat bagaimana sekolah merespon programnya terkait dengan penguatan literasi dan numerasi. Yang berikutnya, yang keempat adalah tentang membangun kemitraan, penguatan sarana telekomunikasi dan konektivitas digital untuk mendukung pendidikan jarak jauh. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa kendala dalam hal ini, yaitu terkait dengan jaringan. Ada beberapa keluhan mengenai misalkan kalau anak diajak belajar daring itu keluhannya ada pada tidak punya paket dan sebagainya, kemudian jaringan yang lemot dan sebagainya. Oleh karena itu kami bersama dengan LPMP akan mengambil data ya terkait dengan bagaimana respon kita terhadap kondisi pandemi. Intinya tadi itu satu, yang pertama terkait vaksinasi, kemudian yang kedua mitigasi resiko pertemuan tatap muka, kemudian yang ketiga terkait dengan penguatan literasi dan numerasi, dan yang keempat adalah
membangun kemitraan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan ke sekolah untuk melihat kondisi dari hal di atas. Nah, kami akan menggunakan instrumen yang nanti akan kita isi. Nah, tekniknya nanti kita akan kirimkan instrumen itu yang akan diisi oleh rekan-rekan dan nanti kita akan verifikasi. Bagaimana instrumen itu sebagai kita lihat tadi nanti seperti ini. Yang pertama ini apa yang harus diisi oleh sekolah. Nah, ini yang tadi itu aspeknya, yaitu vaksinasi. Nah, kemudian indikatornya ini 100% pendidik, 100% tenaga pendidikan atau ada di bawah itu. Nanti Bapak dan Ibu mengisi di sini ini berapa capaian sekolah yang terkait dengan itu. Kemudian masalahnya apa, ya, dan bagaimana Bapak dan Ibu mengatasi masalah itu dan kapan dilaksanakan, seperti itu. Nanti mengenai kategori A, B, C, D biar kami yang akan mengisi. Saya kira itu Bapak dan Ibu mungkin bisa dipahami. Intinya bahwa sekarang ada indikator yang baru terkait dengan bagaimana sekolah yang bermutu itu. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sekolah yang bermutu adalah warganya sudah vaksin. Kemudian yang kedua, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang sudah melakukan mitigasi resiko terkait dengan pertemuan tatap muka terbatas. Jadi apa yang dilakukan, mulai dari bagaimana cara mengatur anak itu datang ke sekolah, kemudian ada pengukuran suhu, kemudian ada sarana cuci tangan dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan mitigasi terkait dengan PTM. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan sekolah dalam hal penguatan literasi dan numerasi. Dan yang keempat adalah apa yang dilakukan sekolah untuk menjalin kemitraan agar pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung dengan baik, utamanya di dalam pelaksanaan pembelajaran yang harus melalui daring atau penyediaan untuk fasilitas untuk daring. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Nanti insya Allah kami akan datang ke sekolah untuk melihat apa yang telah Bapak dan Ibu dan warga sekolah semuanya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kesiapan untuk ini berjalan dengan baik. Sampai ketemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.